Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tarawih, kadang-kadang disebut tarawih atau tarwih, adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihah yang diartikan sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Waktu pelaksanaan sholat sunnah ini adalah selepas sholat isya dan biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Rasulullah Muhammad SAW hanya pernah melakukannya secara berjamaah dalam 3 kali kesempatan. Hadis menyebutkan bahwa Rasulullah kemudian tidak melanjutkan pada malam-malam berikutnya karena takut sholat tarawih akan menjadi diwajibkan kepada umat muslim. Terdapat beberapa praktek tentang jumlah rakaat dan jumlah salam pada sholat tarawih. Pada masa Nabi Muhammad, sholat tarawih hanya dilakukan 3 atau 4 kali saja, tanpa ada satupun keterangan yang menyebutkan jumlah rakaatnya. Sholat tarawih berjamaah lalu dihentikan karena ada kekhawatiran bahwa hal ini akan diwajibkan. Barulah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dihidupkan kembali dengan berjamaah dengan jumlah 20 rakaat dilanjutkan dengan 3 rakaat sholat witir. Sejak saat itu, umat Islam di seluruh dunia menjalankan sholat tarawih pada malam bulan Ramadan dengan 20 rakaat. 4 madhab Sunni mempraktikkan jumlah rakaat yang berbeda, yaitu madhab Hanafi sebanyak 8 rakaat, Maliki sebagian 8 atau 20 rakaat, Syafi'i 20 rakaat, serta Hambali sebagian 8 atau 20 rakaat. Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah Bani Umayyah di Damaskus menjalankan sholat tarawih dengan 36 rakaat, sementara Ibnu Taimiyah menjalankan 40 rakaat. Keutamaan sholat tarawih menurut kitab Durratun Nasihin. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Ali berkata, Nabi Muhammad SAW ditanya tentang keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Maka Nabi menjawab, pada malam pertama keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan sholat tarawih sebagaimana ibunya melahirkan ia ke dunia. Pada malam yang kedua, orang yang sholat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Pada malam yang ketiga, malaikat di bawah arsy berseru, mulailah melakukan amal kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosamu. Pada malam yang keempat, bagi yang melakukan tarawih dapat pahala sebagaimana pahala orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Pada malam yang kelima, Allah memberikan pahala bagi yang tarawih sebagaimana pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah atau Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Pada malam yang keenam, Allah memberikan pahala pada yang bertarawih sebagaimana pahalanya orang yang tawaf di Baitul Maqmur dan setiap batu dan tanah memintakan ampunan padanya. Pada malam yang ketujuh, yang melakukan tarawih seakan-akan menemui zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan Fir'aun dan Haman. Pada malam yang kedelapan, Allah akan memberi anugerah sebagaimana anugerah yang diberikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam yang kesembilan, seolah-olah orang yang tarawih beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya para Nabi alaihissalam. Pada malam yang ke-10, Allah akan memberi rezeki yang lebih bagus di dunia maupun di akhirat bagi yang tarawih. Pada malam yang ke-11, orang yang tarawih kelak ia akan keluar dari dunia seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Pada malam yang ke-12, pada saat hari kiamat datang, wajahnya orang yang sholat tarawih bersinar bagaikan rembulan pada malam purnama. Pada malam yang ke-13, pada hari kiamat tiba, orang yang tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. Pada malam yang ke-14, malaikat pada menjadi saksi bagi yang tarawih bahwa ia sudah melakukan sholat tarawih, maka Allah tidak akan menghisapnya besok di hari kiamat. Pada malam yang ke-14, para malaikat dan para malaikat penyangga arsy dan para malaikat penjaga kursi kerajaan langit pada memintakan ampunan pada orang yang sholat tarawih. Pada malam yang ke-16, Allah akan mencatat kebebasan selamat dari neraka dan kebebasan masuk surga bagi yang tarawih. Pada malam yang ke-17, yang tarawih akan diberi pahala sebagaimana pahalanya para nabi. Pada malam yang ke-18, malaikat telah berseru pada yang tarawih, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah meridhoimu dan kedua orang tuamu. Pada malam yang ke-19, Allah akan mengangkat derajat-derajat yang sholat tarawih di surga Firdaus. Pada malam yang ke-20, orang yang tarawih akan diberi pahala seperti pahala orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Pada malam yang ke-21, Allah akan membangunkan rumah di surga yang terbuat dari cahaya untuk yang tarawih. Pada malam yang ke-22, jika hari kiamat tiba, maka yang tarawih akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Pada malam yang ke-23, Allah akan membangunkan kota di dalam surga bagi yang tarawih. Pada malam yang ke-24, orang yang tarawih akan memperoleh 24 doa yang mustajabah. Pada malam yang ke-25, Allah akan menghilangkan siksa kubur dari orang yang tarawih. Pada malam yang ke-26, Allah meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun.
Pada malam yang ke-27 di hari kiamat dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan mudah lagi cepat laksana halilintar menyambar. Pada malam yang ke-28 Allah mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Pada malam yang ke-29 Allah memberikan kepadanya pahala 1000 ibadah haji yang diterima. Pada malam yang ke-30 Allah berfirman, makanlah buah-buahan surga, mandilah dengan air salsabil dan minumlah dari telaga Kautsar. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, keluarga dan guru-guru kita kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Demikianlah keutamaan sholat tarawih. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.